Bang Vicky, kalau abang bilang bedakan antara Tuhan-Tuhan gods Roma dan Greek. Sementara kalau saya baca buku bang, ini dari Justin Martyr. Ini sumbernya Kekatolikan. Dari buku dia yang judulnya The First Apology. Di chapter 21, ini saya turun ke bawah, chapter 21. Habis itu saya translate ya bang ya ke bahasa Indonesia. Di sini dibilang bang, dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda adalah kelahiran pertama Tuhan. Ini noise banget, siapa sih? Bang Iyong ya. Oke. Dan ketika juga mengatakan bahwa Sang Sabda atau Sang Firman yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persatuan seksual, dan bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Ini ya bang ya, kita mesti underline ini. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Putra Jupiter ini berarti yang ini ya tadi ya, Jupiter, King of Gods, Jupiter. Nah, jadi Bapak Gereja abad 2, abad 1 itu sudah mengatakan bahwa kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Jadi Bapak Gerejanya aja bilang, yang saya bawa ini ajarannya sama dengan putra-putra Jupiter. Jadi saya bingung nih, abang bilang bedakan antara Jupiter atau Zeus sama Yesus, sementara Bapak Gereja abad 1, abad 2-nya bilang yang dia bawa tuh sama. Itu nomor 1 untuk ngerespon abang bilang bedakan. Gimana kita mau bedakan bahwa kalau nama ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, datanya dilindungi oleh UNESCO atau PBB. Saya kalau naik ke atas ini, gimana saya bisa membedakan kalau Bible aja atau nama kitab abang aja itu sebenarnya the Greek, loh kok nggak bisa ditranslate? Waduh, bentar saya refresh. Bismillah, kalau pakai Bismillah bisa. Nah kan, tadi nggak pakai Bismillah. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab. Jadi gimana saya bisa memisahkan antara mitologi Yunani dan Greek dan pagan Tuhan yang turun itu, kalau nama kitab abang aja itu berdasarkan dewa-dewa mereka. Dan kalau saya pelajari lagi, ini memang mitologi. Biblos itu kotanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa Baal, dewa Horus. Dan kalau kita perdalam lagi, kalau Muslim biasanya suka baca, dewa Horus ini dewa burung. Dia ini Tuhannya ini ditemukan 3 abad sebelum Masehi. Ini ditemukan 3 abad sebelum Masehi. Ini kalau saya klik bang, saya besarin ya. Ini anak Tuhannya, ini ibunya. Nah, gimana saya bisa pisahkan kalau tiba-tiba Bapak Gereja abang justru mensucikan ajaran 3 abad sebelum ini. Dan yang lucunya lagi, sebelum kita ke Horus ini, mereka Tuhannya ini bertiga-tiga gini juga. Saya translate ya. Keluarga ilahi dari Mesir kuno. Jadi ini Osiris, ini Horus dan Isis, ini Hippokrates. Jadi gimana cara saya pisahkan ya bang? Coba dan di mana ajaran nabi-nabinya ini di mana bang? Coba silakan Bang Vicky. Asik nih, ini kita bisa dengerin nih. Baik, terima kasih Pak Jibril. Ya, saya pikir tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya yang pertama kita harus membedakan bahwa kepercayaan bangsa Romawi
itu bisa muncul kemudian setelah kepercayaan itu dibawa sama murid-muridnya Yesus, yaitu Santo Petrus dan lain-lain. Maka kalau dibilang bahwa ini mengikuti tradisi Romawi dan Yunani, menurut saya adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena tradisi penulisan kitab suci itu ditulis oleh para rasul yang menyaksikan perpisahan antara para rasul atau para murid Yesus waktu Yesus harus terangkat ke surga, dan Yesus memberikan pernyataan tentang pergilah ke seluruh bumi dan baptislah segala bangsa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang disebut. Maka dasar tentang Trinitas, Tritunggal, itu Yesus sendiri yang menyampaikan, menyatakannya. Dan itu ditulis di dalam Alkitab, nanti Pak Jibril bisa baca di Matius 28, 19-20, itu dasar biblisnya, dasar alkitabianya. Maka kalau lihat lagi kembali bahwa perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki itu ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Maka istilah Yunani pasti akan mengiringi cerita atau mengiringi tentang Alkitab atau Biblos tadi yang dimaksudkan oleh Pak Jibril. Tapi sekali lagi, bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan para pagan. Gitu. Ada satu tradisi yang sampai hari ini dipegang oleh Gereja Katolik Roma, itu adalah inkulturasi budaya. Bahwa penyebaran tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu adalah masuk ke dalam setiap budaya yang diajarkan oleh masyarakat setempat. Maka kalau kemudian Pak Jibril menceritakan tentang ini diangkat dari dewa Zeus, dewa ini, nah itu dalam tradisi Romawi sangat melekat, gitu. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan menjadi fondasi atau menjadi dasar bahwa Trinitas atau pengajaran tentang Tritunggal Allah itu berasal dari tradisi Romawi, bukan. Karena bangsa Romawi itu menerima pengajaran tentang Yesus itu setelah ada murid-murid Yesus, yaitu Santo Petrus yang menyebarkan ini ke Roma. Gitu. Maka tidak ada hubungan sama sekali antara pagan Romawi dengan pengajaran tentang Tritunggal, apalagi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Terima kasih. Mantap. Jadi ada 2-3 poin ya yang saya mesti sampaikan. Satu, abang bilang Bible abang ditulis oleh Rasul-Rasul di abad 1, 2, 3. Jadi kalau itu saya verified aja sedikit. Kalau saya verified aja data itu, jadi kalau saya tulis oldest complete New Testament manuskrip tertua, perjanjian baru manuskrip tertua, itu jawabannya Codex Sinaiticus. Begitu saya search Codex Sinaiticus, search di sini ada, ini dari kekristenan ya, bukan dari, yang pasti yang bikin ini bukan Ngasura Jumat yang pasti. The British Library, National Library of Russia, Saint Catherine, Leipzig University Library, ini primer lah. Kita ke about Codex Sinaiticusnya. Di sini saya translate. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Jadi yang paling awal ditulis di abad 4.
Jadi jelas penulis Bible ini bukan rasul-rasul langsung dan gak ada saksi mata. Kalau ada saksi mata itu cuma klaim. Karena ini dari sumbernya langsung dari studi mereka. Itu satu. Jadi kalau penulisnya rasul-rasul jelas bukan. Habis itu kalau abang bilang soal kekatolikan punya kulturisasi dan segala macam. Yang saya lihat kalau di Katolik itu kan dia minum dari cawan ini ya. Jadi kalau saya lihat komunion, mereka pakai biskuit, minum darah Tuhan. Ini kan cawannya seperti ini ya. Nah, kalau saya lihat cawannya ini, sumbernya sebenarnya balik lagi ke drinking of blood of Osiris. Jadi meminum darah Tuhan Osiris sebagai wine, sebagai anggur. Osiris ini siapa sih? Tadi kayaknya kita pernah lihat deh. Osiris itu yang ini gelasnya, dia minum darah, makan dagingnya untuk jadi, dan logo dari Osiris ini adalah Nak. Nah, abis itu menarik, tadi kita udah ke manuskrip ya. Kalau kita buka manuskripnya Pak, manuskrip soal Tritunggal tadi ya, saya buka 1 Yohanes 5 nomor 7. Di original teksnya, di abad keempat, di sini ditulis yang bersaksi adalah 3. Ini ayat 7 nih, bukan ayat sih, nomor 7, yang bersaksi adalah 3. Tapi tiba-tiba kalau kita buka Bible abang sekarang, 1 Yohanes 5:7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Waduh, ini Tritunggal tiba-tiba ada di sini. Sementara di original teksnya nggak ada. Nah, kalau abang bilang lagi, oh enggak, itu beda. Maksudnya jangan satukan agama-agama atau dewa-dewa itu dengan Yehosua yang diceritakan di abad keempat ini ya. Begitu kita pelajari lagi soal Mitra, Dewa Mitra. Dewa Mitra ini ada detailsnya di sini. Kita pelajari aja. Ini details Dewa Mitra. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di palungan dan dihadiri oleh para gembala. Ini cerita Dewa Mitra ya, kita jangan ketukar-tukar. Ini Mitra, masih Mitra. Mitra dipandang sebagai gembala yang baik, jalan kebenaran, terang, penebus, juru selamat, Masiah. Ini masih soal Mitra ya. Habis itu nih, Mitra emphasize baptism, dan alhamdulillahnya kita bisa tahu Mitra ini lahir di tanggal 25 Desember. Ini Mitra. Habis itu kita ke Dionysius, ini terakhir. Dionysius ini lahir di 25 Desember juga. Habis itu kurang lebih sama juga ceritanya. Sebagai anak suci, Bacchus ditempatkan di buayan, tempat tidur bayi, palungan di antara binatang buas. Widih, keren ya ceritanya. Habis itu, nah ini yang mungkin paling dekat. Ini jangan ketukar ya, ini masih ngomongin Dionysius. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, Alfa dan Omega. Dan Dionysius ini notabene-nya 12 abad sebelum Yehosua, Alfa dan Omega. Jadi gimana di mana nih Bang ajaran Samawi, ajaran nabi-nabinya? Karena Katolik abang bilang tadi ada ininya. Itu di mana nih? Karena minum darah juga dari dewa-dewa. Ayatnya juga mengutip. Habis itu penulisnya juga abad 4 setelah konsil-konsil. Itu gimana nih Bang? Kita enak nih kalau dengerin ini. Silakan abangku. Baik, terima kasih. Nanti saya pikir Pak Jibril perlu baca dari Injil Matius bab 28 yang tadi saya beberapa kali sampaikan, sehingga itu bisa menjadi poin, jadi dasar yang kemudian saya pakai omong
bahwa pengajaran tentang Trinitas itu langsung dari Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan yang kemudian pada setelah peristiwa wafat dan kebangkitannya, beliau mengumpulkan murid-muridnya, ada 11 muridnya, dan kemudian di Galilea, tepatnya di bukit, Yesus menyampaikan pesan untuk memberitakan Injil. Nah, kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Tugasnya para rasul adalah meneruskan pesan ini dan melaksanakan pesan yang Yesus ajarkan. Banyak pesan yang Yesus kemukakan saat Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Seperti tadi Pak Jibril sampaikan tentang perjamuan. Nah, itu pesan Yesus yang utama. Kalau dalam tradisi Katolik itu disebut dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu perayaan tertinggi atau iman tertinggi dalam tradisi Katolik. Kenapa? Karena saat itu roti yang tadi Pak Jibril bilang adalah biskuit, lalu anggur. Nah, secara roh itu berubah seutuhnya menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Kenapa? Karena kehadiran Yesus di bumi adalah untuk mendamaikan manusia dan Bapa, untuk menebus segala kesalahan manusia. Maka darah Yesus sendiri yang harus menyelesaikan atau kemudian membersihkan dosa-dosa manusia. Perjamuan ini yang menjadi pesan Yesus yang harus dirayakan di setiap kali ibadat atau di setiap kali misa, bahwa beliau mengatakan bahwa kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa perubahan roti menjadi daging Yesus, perubahan anggur menjadi darahnya Yesus. Kenapa kita harus menyambutnya? Karena kita manusia berdosa. Kita percaya dengan darah dan dagingnya Yesus, kita dipulihkan, kita dibersihkan dari segala macam salah dan dosa. Maka buat orang Kristen yang percaya Yesus, bahwa keselamatan itu kekal buat kita. Saat kita mengakui bahwa kita mengikuti Yesus dan kita percaya bahwa seluruh dosa yang kita lakukan diampuni dengan darah dan daging yang telah disambut. Maka kalau ini kemudian dihubung-hubungkan dengan pagan tradisi Romawi, ini menurut saya adalah cocokmologi dan tidak bisa dipakai dasar, karena pesan-pesan ini disampaikan kepada para rasul, dan kemudian para rasul ini yang kemudian menyampaikan kepada Tertullianus atau Theophilus, yang kemudian menulis segala bagian dari kitab perjanjian baru, dan itu ditulis bukan dengan kemampuan manusia, tapi di bawah kuasa roh yang diutus oleh Yesus sendiri pada saat Pentakosta, saat murid-muridnya Yesus menanti kehadiran Roh Kudus, dan mereka mendapatkan itu. Setelah mereka mendapatkan itu, mereka kuat keluar dari zona nyamannya mereka, dan mereka terus ke seluruh bangsa. Maka banyak mujizat yang dilakukan. Banyak yang sudah meninggal dibangkitkan, yang kerasukan diusir roh-roh jahatnya, dan banyak hal karena mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus.
Maka bagian ini adalah bagian sakral yang tidak boleh didalami atau diikuti secara manusia, karena pikiran manusia terbatas dan tidak bisa sampai ke titik itu, kecuali hubungan itu dibangun secara personal dengan Tuhan Allah, dan itu hanya bisa diketahui, dirasakan, dan dilihat melalui mata rohani kita. Mungkin seperti itu, Pak Jimmy. Mantap. Tapi ini seperti dari tadi nggak ada narasi saya yang dibantah secara berdalil ya. Ujungnya cuma itu cocokomologi. Tapi ada 2 poin yang saya mesti sampaikan sebelum kayaknya kita tektokan atau ganti Ustaz Tata. Ini saya takutnya Ustaz Tata ketiduran. Jadi kalau saya buka dari The Archaeologist, ini soal arkeologi, bagaimana pengorbanan manusia itu udah ada dari ancient culture, dari ini dari Mesa American, habis itu dari ancient Egypt ini yang tadi ancient Egypt itu yang ini. Ya, Ustadz Arifik keluar. Ustadz, jangan keluar aplikasi. Ustadz, saya jadi kecil nih, aduh nih. Ntar saya gosok-gosok nih biar gede nih. Biasanya kalau digosok-gosok ini jadi gede nih, aduh. Digosok-gosoknya agak gede nih. Gede kok bang? Enggak, ini kecil di sini mas. Ustadku. Waduh. Di sini gede bang. Gede bang. Oh gede. Di situ yakin gede ya. Di sini besar. Oke, berarti saya terusin. Egypt itu yang ini tadi. Jadi soal bunuh-bunuh, soal korban-korban manusia memang seperti ini. Dari ancient China juga, dari Celtics juga, habis itu dari Norse dan Germanic tribes juga. Itu memang mereka memang mengorbankan manusia untuk Tuhannya. Karena kalau saya lihat lagi dari sini, ini datanya dari University Oxford. Ini saya translate ya. Nah, rungkat enggak, udah balik nih. Kalian udah balik belum? Sudah. Saya refresh tadi Bang Jibril. Oke, siap. Ya. Ini kita balik ke University of Oxford, an ancient Carthaginian. Nah ini ya. Orang-orang Kartago kuno benar-benar mengorbankan anak mereka. Jadi memang ada ajaran-ajaran sebelum Masehi itu memang mengorbankan anak-anak mereka, mengorbankan manusia itu untuk kaum pagan. Sebuah makalah kolaboratif yang dibuat oleh akademisi dan berbagai institusi di seluruh dunia, termasuk Universitas Oxford, menunjukkan bahwa orang tua Kartago secara ritual mengorbankan anak kecil sebagai persembahan kepada para dewa. Jadi memang tumbal-tumbalan anak, tumbal-tumbalan manusia itu udah ada di kaum pagan sebelum Yehosua. Nah, yang ada yang aneh nggak nih yang kalian yang mendengarkan dari tadi di bawah? Soal mengorbankan anak ini lokasinya di Carthaginians atau di Carnage. Dari tadi kita bahas ada satu orang yang lahirnya di Carnage, yaitu Tertullian. Let that sink in. Ajaran korban-korban ke dewa itu rupanya ajaran-ajaran Tertullianus, Bapak Gereja
Cocokologi mungkin ya. Mungkin. Tapi sepertinya dari tadi nggak ada ini. Nggak ada. Ustadku. Oh, hadir. Sambil di tap layar teman-teman ya. Ini akun saya kena pembatasan ini. Ya, silakan Ustaz. Ya, makasih Bang Jibril, datanya komplit banget. Silakan Bang Vicky, ada tanggapan? Baik, saya menanggapi. Saya pikir Pak Jibril mungkin perlu membuka. Dan saya ulang-ulang kali menyampaikan bahwa dasar saya itu dari Alkitab, pengajarannya Yesus sendiri. Maka tadi saya bilang Pak Jibril coba buka dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Lalu itu pengajaran tentang Tritunggal Allah. Jadi bisa dipelajari lah supaya Bang Jibril tidak pakai cocok teknologi. Gitu. Abang Vicky, sebentar Abang, saya mesti enggak, itu sebenarnya saya udah jawab, tapi Abang Vicky mungkin skip ya. Saya udah jawab. Abang kan mereferensikan jawaban Abang kepada kitab suci. Sementara saya begitu telusuri, kitab suci Abang itu ditulis di abad keempat Abangku. Bukan murid-murid. Saya udah baca itu dari tadi Bang. Saya udah tunjukin manuskripnya juga. Oke, kitab suci tertua Abang itu Codex Sinaiticus di abad keempat. Dan penulisnya itu berbahasa Greek, Koine, bahasa Yunani, bukan Yehosua yang berbahasa Aramaik di abad 1. Oke. Ya. Kita bahas satu-satu. Mungkin nanti coba dalami tentang Injil Matius. Ini ada 4 Injil yang hal ini memang disampaikan oleh para rasul, yang kemudian diceritakan, lalu kemudian ini ditulis dalam bentuk sajian buku. Seperti itu. Jadi hal ini kemudian yang mendahului segala hal tentang istilah pagan-pagan. Gitu. Seperti kisah tentang Tritunggal Allah dalam Injil Matius bab 28. Lalu tentang perjamuan malam terakhir itu di Matius. Itu tulisannya abad keempat semua Bangku. Iya, kan saya tadi udah tunjukin. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh para rasulnya Yesus. Nah, kalau memang ada penyampaiannya, berarti ada kodeksnya dong. Sementara kita udah cari tahu tadi, kodeks tertuanya itu abad keempat. Nggak ada Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada Bangku. Ya, makanya saya tadi sempat sampaikan bahwa segala sesuatu ini kan kemudian tidak diciptakan di tengah jalan kan Pak Jibril. Ini adanya setelah konsil Bang, adanya setelah konsil. Tapi kan semua dari manuskrip Pak. Iya, manuskripnya kita telusurin adanya di abad keempat. Yang dikumpulkan kemudian ditelusuri siapa yang menulis oleh para rasul. Dan itu selesai. Nah, tulisan para rasulnya itu nggak ada Bangku, adanya tulisan abad 4. Kalau ada, tolong sampaikan namanya apa Bang. Jadi saya sama-sama belajar gitu. Karena kalau nggak ada, ya berarti memang yang nulis ya kaum pagan berbahasa Yunani. Tapi udah sampai sini aja. Mudah-mudahan enggak, saya sebenarnya target audiens saya bukan Pak Vicky, tapi target audiens saya 1000 orang di bawah. Jadi kalau mau perang ayat silakan sama Ustadz saya. Ustadz Tahta, silakan disambung. Catatan saya Pak Jibril akan saya sajikan datanya. Karena menurut saya bahwa cerita tentang para rasul itu kemudian menciptakan itu pasti punya. Dan menurut saya pikir referensinya Pak Jibril Pak. Siap, ditunggu referensi Bible abad 1, abad 2, abad 3 nya Bang. Ya. Terima kasih PJ. Sama-sama Abangku. Ustadz Tahta, udah cukup kayaknya saya ngasih break untuk Ustadz istirahat sejam setengah barusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.